Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Bersama saya, Yudi Triutami, tutor belajar kalian. Siapkan alat tulis kalian ya. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian bisa 1. Memahami maksud dan persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. 2. Membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. 3. Memahami hubungan antara akar persamaan kuadrat. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan akar persamaan kuadrat. Perhatikan contoh berikut ini. Seorang pemain golf memukul bola dengan kecepatan 40 meter per sekon sehingga bola melambung ke udara. Tinggi H meter bola setelah T detik dilambungkan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh rumus H sama dengan 40T min 5T kuadrat, di mana 5T kuadrat diperoleh dari setengah GT kuadrat. Jika ketinggian bola mencapai 35 meter, dapatkah kalian menentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar persamaan kuadrat. Yuk kita mulai. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Ingat ya, pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c elemen bilangan real. Keterangannya, x di sini variabelnya ya, harus sama-sama x. Dan a merupakan koefisien dari x kuadrat. B merupakan koefisien dari x. Dan c merupakan konstanta. Contoh soal, tentukan a, b, dan c dari persamaan 4x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat. Maka A-nya 4, B-nya 2, C-nya 1. Jenis penamaan persamaan kuadrat ditentukan oleh kondisi A, B, dan C. Seperti kita tahu, bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika A sama dengan 1, maka X kuadrat plus X plus C sama dengan 0 disebut dengan persamaan kuadrat biasa. Jika B sama dengan 0, maka AX kuadrat plus C sama dengan 0. Kita anggap B-nya ini sama dengan 0 ya. Maka disebut dengan persamaan kuadrat murni. Jika C sama dengan 0, maka C-nya ini kita anggap 0, tidak ada ya. Maka AX kuadrat plus BX sama dengan 0 disebut dengan persamaan kuadrat tak lengkap. Sekarang kita coba menyelidiki beberapa soal berikut ini. Apakah bentuk persamaan kuadrat atau bukan? Yang pertama, x kuadrat min 2x plus 6. Di sini variabelnya sama-sama x, kemudian pangkat tertingginya adalah 2. Maka nomor 1 persamaan kuadrat. Yang kedua, kita lihat variabelnya sama-sama y dan pangkat tertingginya adalah 2. Maka nomor 2 ini disebut dengan persamaan kuadrat meskipun tidak ada konstantanya. Yang ketiga, 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini variabelnya x. Namun, pangkat tertingginya adalah 1. Maka, dia bukan disebut dengan persamaan kuadrat. Ya, perlu diingat bahwa persamaan kuadrat pangkat tertingginya adalah 2. Yang keempat, 2x pangkat 3 min x kuadrat min 2x plus 4. Di sini variabelnya sama-sama x-nya, tetapi pangkat tertingginya adalah 3. Ya, diingat bahwa persamaan kuadrat harus pangkat 2. Nomor 5 ini x kuadrat sama dengan 9. Jika 9 ini pindah ruas ke sebelah kiri, maka persamaannya menjadi k kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka kalian perlu tahu bahwa ini juga termasuk persamaan kuadrat. Dia ada k kuadrat dan ada 9, yakni konstantanya, meskipun tidak ada bx. Soal yang terakhir, di sini kita lihat pangkat tertingginya sudah 2, meski tanpa konstanta. Di sini juga disebut dengan persamaan kuadrat.
Selanjutnya, banyak akar persamaan kuadrat. Berdasarkan nilai diskriminan, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai-nilai ini kita lihat dari bentuk umum tadi. Sehingga kita lihat sekarang persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real yang berbeda atau berlainan jika D lebih dari 0. Ya. Kemudian, persamaan kuadrat itu memiliki satu akar real jika D sama dengan 0. Sering disebut dua akar real kembar. Dan persamaan kuadrat itu tidak punya akar real jika D kurang dari 0. Nah, mengerti ya? Contoh, tentukan jenis akar dari persamaan 5x kuadrat min 6x min 3 sama dengan 0. Kita selidiki. Di sini kita lihat A sama dengan 5, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan negatif 3. Rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan min 6 dimasukkan, min 6 kuadrat, min 4 kali A-nya 5, C-nya negatif 3. Sama dengan 36 plus 60. Nah, ini min kali min, maka menghasilkan positif 60. Sehingga hasilnya adalah 96. Ternyata D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real berbeda atau berlainan. Selanjutnya, hubungan antara akar persamaan kuadrat. Apabila x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dengan bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, hubungan antara x1, x2, a, b, c, dan nilai diskriminan sebagai berikut. x1 plus x2 rumusnya sama dengan min b per a. Dan A ini kita dapat dari bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C ini, ya, gunanya menyelidiki bentuk umum persamaan kuadrat. Lanjut, yang kedua, perkalian akar. Rumusnya X1 X2 sama dengan C per A. Sama ya, C ini didapat dari bentuk umum. 3, di sini seperti ada gambar pagar, ini maksudnya adalah nilai mutlak. Maksudnya adalah jika nilainya negatif, otomatis akan berubah menjadi positif. Dibaca, mutlak X1 min X2 sama dengan mutlak dari akar D per A. Hasilnya nilainya positif. Contoh soal, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x plus 10 sama dengan 0 dengan akar-akar P dan Q. Tentukan nilai 2P plus Q. B, nilai 3P plus Q. Kita jawab ya. Kita selidiki A, B, dan C-nya. A sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 6, C sama dengan 10. Kita masukkan rumus P plus Q. Rumusnya min B per A. Sehingga min 6 per 3 sama dengan 2. Lanjut, soalnya kita tulis lagi 2P plus Q, sehingga hasilnya 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Selanjutnya yang B. Pertama kita lakukan penyelidikan dulu sama seperti yang tadi. A sama dengan 3, B sama dengan negatif 6, C nya sama dengan 10. Rumusnya P kali Q sama dengan C per A, sehingga hasilnya 10 per 3. 3PQ sama dengan 3 kali 10 per 3, hasilnya 10. Selanjutnya yang nomor 2. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0 dengan akar-akar x1 dan x2. Tentukan nilai x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Yang B, nilai 1 per x1 plus 1 per x2. Kita ingat kembali bahwa rumus x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat dikurangi 2x1 kali x2. Nah, ini materi sebelumnya ya. Tulis A sama dengan 2, B sama dengan negatif 4, C sama dengan 5. Lanjut kita tulis, ini rumusnya, kemudian sama dengan min B per A sama dengan min 4 per 2, hasilnya 2. Ya, ini rumusnya C per A sama dengan 5 per 2. Kita tulis lagi yang dicari, x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat min 2x1 kali x2. Sehingga hasilnya penjumlahan akar di sini hasilnya kan 2. 2 dikuadratkan min 2, hasil perkalian akar di sini hasilnya adalah 5 per 2. Sehingga hasilnya 4 min 5 sama dengan negatif 1. Selanjutnya yang B, 1 per x1 plus 1 per x2 sama dengan, caranya ini kita kalikan x1 kali x2, kita tulis di sini
X2 dibagi X1 dikali 1 hasilnya X2 ya. Ini boleh dibolak-balik ya karena penjumlahan. Kemudian X1 X2 dibagi X2 kalikan 1 sama dengan X1. Nah gitu. Sehingga hasilnya penjumlahan akar tadi hasilnya 2, kemudian perkalian akar hasilnya 5/2. Sehingga hasilnya 4/5. Selanjutnya waktunya soal. Silahkan kalian tulis soal-soal berikut di buku catatan kalian ya. Bisa kalian pause video bagian ini. Nah, itulah video penjelasan persamaan kuadrat part 1. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, yakni pada penjelasan persamaan kuadrat part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.